Salam Kristus, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam kasih anugerah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama. Karena kita percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu rencananya bagi kehidupan kita. Kita akan menyembah Tuhan bersama dengan penyembahan ini. Waktu Tuhan. Siapkan hati kita. Haleluya. Untuk mengerti arti Tuhan dan
Salam Kristus, Bapak Ibu, saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dengan satu topik khotbah kita pada hari ini, surat dari Tuhan. Surat dari Tuhan. Nah, kita akan melihat berdasarkan firman Tuhan beberapa ayat nasihat, pedoman, dorongan, petunjuk dari firman Tuhan untuk kita sebagai orang Kristen, tubuh Kristus di dunia ini. Kita siapkan hati kita. Dan yang pertama, dalam firman Tuhan saya ingin membawa kita, yaitu Tuhanlah keselamatan kita. Tuhan Yesuslah keselamatan kita. Dialah jaminan keselamatan kita. Keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kekal, permanen. Keselamatan jiwa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kekal. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 memberi kita pedoman, petunjuk dan kebenaran yang meyakinkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Di dalam ayat ini, keselamatan jiwa kita kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki pengampunan, keselamatan, anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena Dialah keselamatan kita, Dialah keyakinan keselamatan kita. Karena Dia tidak datang bukan menghakimi, menghukum dunia ini. Karena setiap orang dalam dunia ini di luar Kristus, mereka di bawah murka Allah. Meskipun semua kita manusia adalah ciptaan Allah, satu-satunya creator kita yang kita kenal, yang disembah di dalam Yesus Kristus, bahkan yang memperkenalkan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dunia manusia yang di luar Kristus adalah di dalam murka Allah. Dan untuk seseorang itu menerima anugerah, menerima keselamatan, pengampunan, dan perdamaian dengan Tuhan, seseorang itu harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia dalam hidupnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dalam ayat ini kita diberitahu bahwa keselamatan jiwa kita kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah keselamatan kita. Karena Dia datang untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Yang kedua, dalam firman Tuhan, kita yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tinggal yang di dalam Dia, karena Dialah Juru Selamat kita, Allah membuat kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Karena untuk seseorang menjadi ahli keluarga kerajaan Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Ini adalah perbuatan Allah untuk kita di dalam Yesus Kristus. Dan setiap orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan Yesus Selamat, kita juga dibuat oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, inilah yang Tuhan lakukan. Rohani kita, roh kita yang dibaharui menjadi ciptaan baru, born again. Bukan tubuh jasmani kita. Memang pada masa yang mendatang ada masa dari redemption of our body, itu akan berlaku. Tetapi dalam ayat ini, dalam masa ini, yaitu roh kita yang menjadi ciptaan baru oleh pekerjaan roh Allah dalam Yesus Kristus, membawa kita incorporated dalam tubuh Kristus. Ini adalah perbuatan Tuhan, dan kita menjadi ciptaan baru, menjadi ahli warga kerajaan Tuhan. Ini adalah progressively transformation taking place. Progressively, tidak dia overnight, tetapi berlaku seterus menerus. Our spirit is born again.
but our body and fleshly nature is still intact. Kita masih di dalam tubuh ini dan kita masih memiliki sifat ataupun nature, the lower nature, kedagingan kita, tetapi oleh karena kita menjadi ciptaan baru, karena roh Allah diberikan dalam hati kita, dalam roh kita menjadi ciptaan baru, kita dapat menaklukkan keinginan sifat lama yang coba membawa kita off track, derail daripada rencana kehendak Tuhan. Meskipun kita masih memiliki dua nature, yaitu sifat yang lama masih ada intact dalam diri kita karena kita masih dalam tubuh flesh ini, physical ini, dan kita masih hidup di dunia ini. Tetapi oleh karena roh kita dibaharui, kita ada ciptaan baru, kita diberi kuasa karena roh kita bersatu dengan Roh Kudus dan kita dapat menaklukkan, katakan tidak kepada keinginan sifat lama kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Makanya firman Tuhan memberi kita petunjuk, instruction bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini. Di dalam hidup jasmani kita memiliki dua sifat lower nature kita, sifat lama, dan sifat yang baru karena roh kita menjadi ciptaan baru, yaitu walk worthy of the Lord, a lifestyle designed for us in Christ Jesus. Kita diberi petunjuk supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan sebagai ciptaan baru. Kita diberi kuasa untuk mengatakan tidak kepada yang pimpinan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus dipimpin, didikte oleh Roh Kudus yang bersatu dengan roh kita. Karena kita adalah ciptaan baru. Kita diberi kuasa, kita katakan tidak, dan kita dapat menaklukkan sifat lama itu dan berjalan seturut kehendak Tuhan, walk worthy of the Lord. Itulah corak kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, selama manapun kita hidup di dunia ini, kita tidak akan menjadi sempurna sehingga kita tak perlu pengampunan Tuhan, sehingga kita tidak pernah jatuh, sehingga kita tidak pernah ada shortcoming, ada failure. Tetapi Tuhan memberi kita provision untuk menerima anugerahnya along the road of life. Kita tidak sengaja berdosa dan kita tidak mau hidup di dalam dosa, karena itu sifat baru kita. Kita tahu dosa itu tidak menyenangkan hati Tuhan dan kita tidak ingin hidup dalam dosa. Tetapi ada masanya kita gagal, kita off track, kita shortcoming, we fall down, tapi kita bangkit semula. Dan sebagai orang percaya, Tuhan memberi kita provision untuk itu, yaitu pengampunan disediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus, anugerahnya. Di dalam 1 Yohanes 1, bacaan ayat 8-10, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Provision ini adalah untuk kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah ciptaan baru. Tetapi ada masanya kita gagal ataupun kita terjatuh, terbangkit semula, dan Tuhan memberi kita pengampunan. Dan di sini adalah provision daripada Tuhan. Kita mengaku dosa kita, shortcoming kita, dan Dia mengampuni kita. Kita menerima anugerah dan pengampunannya. Nah, di dalam Yesus Kristus kita menerima provision ini. Tidak berarti orang Kristen itu sengaja membuat dosa dan hidup dalam dosa. Tidak. Sebagai orang percaya, sebagai umat tebusan Tuhan, kita tidak mau hidup dan kita tidak sengaja dan tidak mau hidup dalam dosa. Gambaran sifat ini, kalau sifat yang lama itu di luar Kristus, kalau seekor babi
jatuh dalam lumpur, dia senang di situ. Dia senang sambil rileks, sehingga dia tidur juga di situ. Dia tak kisah, karena itu sifat sifat lama, manusia lama kita. Tetapi setelah kita menerima Yesus menjadi Tuhan Yesus Muhammad, menjadi ciptaan baru, kita tidak ingin tinggal dalam dosa dan hidup dalam dosa dan sengaja berdosa. Tetapi meskipun kita terjatuh, kita usaha keluar. Jadi gambarannya sifat domba. Jika domba terjatuh dalam lumpur, dia usaha untuk keluar dan bebas daripada lumpur itu. Itu sifat baru kita. Kita tidak ingin seperti sifat babi yang rileks, yang suka, yang tinggal di dalam lumpur dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, ini adalah provision yang Tuhan sediakan bagi kita, karena Dia tahu kita belum sempurna dan kita senantiasa perlu Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita selalu harus datang kepada Tuhan setiap hari. Dalam hidup kita selidiki hatiku Tuhan, dan jika ada dosa yang dalam hatiku, any transgression, Tuhan minta pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita apabila kita mengakui dosa kita dan kita menerima pengampunan daripada dosa kita itu. Dan kita juga harus forgive ourselves, jangan condemn kita. Tuhan mengampuni kita sebagai orang percaya apabila kita mengaku kelemahan kita, shortcoming kita kepada Tuhan yang mengampuni kita dan memberi kita anugerahnya, sehingga kita terus dalam kehidupan baru kita menjadi umat tebusan Tuhan yang mau senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Itu lifestyle kita. Dan dalam surat dari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Kristus adalah keselamatan kita, Dia juga kebenaran kita. Dia yang membenarkan kita, Dia yang menyempurnakan kita, Dialah kekudusan kita. Kita menjadi kudus di hadapan Allah yang Maha Kudus di dalam Yesus Kristus. Dalam Roma 5 ayat 8 sampai 11 memberi kita satu kebenaran kasih Allah kepada kita yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Dan Kristus adalah jaminan keselamatan kita, Dia adalah keselamatan kita, Dia adalah kebenaran kita, Dia adalah kekudusan kita, dan di dalam Dia kita menerima pendamaian dengan Allah. We have peace with God. Nah, ini buktinya, ini jaminannya. Allah mengasihi kita dan membuktinya di dalam Yesus Kristus. Semasa kita masih berdosa, Yesus Kristus telah datang menebus dosa kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang Tuhan lakukan. Ini adalah kebenaran surat dari Tuhan kepada kita supaya kita mengetahui kebenaran ini dan kasih Tuhan kepada kita, keselamatan kita, kebenaran kita, kekudusan kita. Yesus Kristuslah jaminannya. Ini yang Allah lakukan bagi kita dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai umat tebusan Tuhan yang memiliki keselamatan, yang dimeteraikan dengan Roh Kudus-Nya dalam diri kita, yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, kita hidup di antara orang yang belum kenal Tuhan di dunia ini, dan kita juga diberi kewaspadaan, instruksi daripada firman Tuhan. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga lifestyle kita, corak kehidupan kita, yaitu Tuhan beri kita firman-Nya juga, dalam firman-Nya supaya kita safeguard hidup kita, jangan kita tergelincir, jangan kita diserap oleh keadaan dunia ini, tetapi kita melalui kebenaran firman Tuhan kita diberi petunjuk dan instruksi bagaimana kita safeguard hidup kita supaya kita tetap menjadi terang dan garam dunia ini, menjadi saksi-saksi Tuhan, dan hidup kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi safeguard di dalam hidup kita seharian sebagai orang percaya, karena
satu hal yang sudah dibuktikan, yaitu menjatuhkan ataupun melemahkan iman seseorang yang percaya pada Yesus adalah melalui pergaulan, melalui dealings in their life. Makanya dalam firman Tuhan kita diberi instruction supaya kita safeguard hidup kita sebagai orang percaya, hidup di tengah-tengah orang yang hidup di dalam kegelapan, yaitu maksudnya yang belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dalam yang pertama ini pergaulan. Pergaulan maksudnya relationship kita dengan orang yang di luar Kristus, yang belum dalam kerajaan Kristus, yaitu orang yang belum percaya. Dan juga berurusan kita dengan mereka, bisnis partner kita kah? Dan sebagai orang percaya memang kita bergaul dan kita ada berkawan dengan orang yang tidak sama iman dengan kita, tapi kita sebagai orang percaya ada self control, kita tahu identiti kita tahu jauh mana kita dapat agree dengan mereka, dan cara hidup kita, cara kita membawa diri kita tidak sama dengan mereka, karena kita adalah terang di dalam Kristus. Kita adalah terang dan kita hidup dengan cara, dengan pimpinan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam ayat ini memberi kita instruction supaya kita safeguard hidup kita itu. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ulangi, bad companion corrupt good character. Makanya jika kita berkawan rapat dengan orang yang tidak kenal Tuhan, yang hidupnya tidak memuliakan Tuhan, yang hidupnya kontras dengan kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, tapi jika kita semakin rapat dan menjadi kawan karib dengan mereka melalui pergaulan kita akan membahayakan diri kita. Kita boleh disebabkan something bad will rub on us. Makanya dalam ayat ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya kita harus hati-hati dengan siapa kita bergaul dalam hidup ini, dan hati-hati dengan siapa kita berurusan. Maksudnya berurusan karena kita bekerja di antara orang yang tidak sama iman, yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita harus jaga kesaksian hidup kita. Ada seorang pegawai, seorang Kristen yang jujur dan memiliki integriti sebagai orang Kristen. Kesaksian telah saya ceritakan pada masa yang telah berlalu, dan seorang ini terpaksa dia berhenti dari tempat dia bekerja karena dia tidak mau setuju, dia tidak mau mengambil bagian dalam apa yang departemennya melakukan, yaitu sesuatu pengurusan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, beberapa bulan sejak dia bekerja, dia terpaksa meninggalkan pekerjaannya, mencari pekerjaan yang lain. Karena daripada dia terjebak di dalam lifestyle mereka, lebih lagi dia mengelakkan dirinya. Dan karena dia seorang Kristen yang bertanggung jawab dengan imannya, dia tahu dia tidak dapat di situ menjadi terang dan garam begitu lama, dan lebih baik dia pindah daripada dia akan dipengaruhi oleh cara mereka. Nah, ini contohnya, sehingga dia sendiri yang berhenti dari pekerjaan yang baik itu at all cost, daripada dia kompromi dengan imannya. Nah, hati-hati dengan siapa kita bergaul dalam hidup ini, dan hati-hati dengan siapa kita berurusan. Kita boleh berkawan dengan orang yang sekitar kita karena kita masih di dunia ini, tetapi kita sebagai orang percaya harus ada self control. Kita tahu yang mana kita dapat agree dan tidak agree. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, yang ingin menjejaskan iman kita dan lifestyle kita, kesaksian hidup kita jangan agree. Kita hidup jujur dan ikhlas, dan integriti kita dan tugas pekerjaan kesaksian hidup kita terjaga memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan beri kita firman-Nya untuk safeguard kita karena Dia mengasihi kita dan untuk kebaikan kita. Dan contoh yang benar dalam firman Tuhan, salah satu contoh yang saya ambil yaitu
supaya kita tahu akibatnya jika kita kompromi dengan corak kehidupan orang duniawi yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai 4, ada seorang raja yang terkenal, the wisest man masa itu, mungkin sampai saat ini, dia yang banyak menulis Proverbs, King Solomon. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai 4, Raja Solomon, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik ataupun perempuan simpanan. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Allah-allah lain maksudnya kecil. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, inilah akibatnya, the consequences of compromising our faith in God. Raja Salomo memiliki banyak istri dan tidak semuanya istri ini keturunan orang yang menyembah Tuhan Allah yang benar. Makanya pada suatu ketika pada masa dia sudah tua, istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain yang menyembah bukan Allah Israel, Ishak, Yakub, bukan Allah yang benar, sehingga Salomo ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah contoh kebenaran akibatnya, consequences kalau kita kompromi iman kita dengan keadaan corak kehidupan orang duniawi tidak kenal Tuhan. Dan dalam 2 Korintus 6 ayat 18 sampai 15 juga firman Tuhan memberi kita instruction supaya kita hati-hati dengan pergaulan kita, karena gelap dan terang tidak ada persamaannya. Terang dan gelap tidak ada persamaannya. Dalam firman Tuhan ini kita adalah terang dalam Kristus. Saya baca untuk kita. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Do not be yoked together with unbelievers. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Bilal ataupun setan? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? So, light cannot meet with darkness. Kita adalah terang di dalam Kristus. Maksudnya di sini Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak membenarkan kita berkawan rapat sehingga ada intimasi, ada yang kawin dengan orang yang tidak seiman. Jadi Tuhan tidak mau kita kehilangan apa yang kita dapat daripada Tuhan. Seperti Raja Salomo, dia tidak berapa hatinya tidak berapa paut kepada Tuhan seperti semulanya. Nah, dalam ayat ini, dalam pergaulan kita ini satu masalah yang banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya ataupun kompromi imannya karena bercinta dengan orang yang tidak seiman, sehingga mereka seperti Raja Salomo ini tidak berpaut pada iman pada Tuhan Yesus Kristus karena kompromi dan kawin, ada yang berkawin dengan orang yang tidak seiman. So ini Tuhan tidak benarkan untuk kebaikan kita. Dalam bagian ini tak perlu kita mendoakan minta kehendak Tuhan, karena firman Tuhan telah jelas memberitahukan kepada kita, jangan di sini. Maksudnya kita tidak diizinkan Tuhan untuk berkawin, intimasi, berkawin dengan orang yang tidak menyembah Allah yang benar, Yesus Kristus yang kita sembah. Dan juga berurusan jika ada dealings bisnis kita dengan orang yang tidak mempercayakan Tuhan, dan cara mereka deal dengan bisnis mungkin tidak seperti yang berdasarkan firman Tuhan mengajarkan untuk kita. Karena sebagai orang percaya, kita dealings dengan bisnis kita dengan adil dan jujur, dan kita percaya bahwa dari Tuhanlah berkat-berkat yang kita akan terima. Tuhanlah sumber memberkati the labor of our hand, karena Tuhan sumber segalanya. Dunia ini miliknya, dan pasti dia tahu memberkati usaha tangan kita. Apa yang kita usahakan, kita
percaya Tuhan memberkatinya. Nah, tetapi jika kita dealing dengan orang yang tidak kenal Tuhan, mungkin tidak sama dengan berurusan mereka daripada yang selaras dengan firman Tuhan, tidak selaras dengan firman Tuhan. So, kita harus waspada dalam ini. Dan lebih lagi dalam pergaulan dan hubungan boyfriend, girlfriend, suami istri, dan tidak sampai intimasi seperti itu yang diizinkan Tuhan. Meskipun kita boleh berkawan dengan orang sekitar kita supaya kita mendapat jadi terang dan garam bagi mereka, tetapi jangan kita yang diserap dan kompromi iman kita. Kita harus menjadi terang dan garam, menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita tahu standing kita harus tahu identity kita. So, tidak perlu kita mendoakan minta kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan saya berkawan rapat, saya mengawini seorang ini yang tidak sama iman, yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, yang tidak menyembah Tuhan Yesus. Tak payah kita berdoa, karena jelas dalam kebenaran firman Tuhan beri kita petunjuk. Oke, so ini firman Tuhan memberi kita petunjuk. Tuhan tidak menginginkan kita kompromi iman kita, meninggalkan komitmen kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti orang yang tidak percaya pada Tuhan. So, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kehendak Tuhan supaya kita jaga kehidupan kita. Kita diberi kepercayaan dan tanggung jawab oleh Tuhan menjaga hidup kita sebagai umat tebusan Tuhan. Dan seterusnya, sebagai umat tebusan Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang adalah milik kepunyaan Allah, kita diberi identiti dan wibawa di dalam Yesus Kristus. Segala kuasa di surga dan bumi ini dalam tangan Tuhan, dan Dia memberi kita sebagai tubuh Kristus delegated authority-nya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4-6, firman Tuhan mengatakan beri petunjuk kepada kita, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus yang di dalam diri kita sebagai orang percaya lebih berkuasa daripada roh yang di dunia ini. Makanya kita ikut pimpinan Roh Kudus daripada Allah dalam diri kita. Dan di dalam statement firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4-6 ini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kita berasal dari Allah. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus karena Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Kita telah ditandai dan dimeterai oleh Roh Kudusnya, menandai bahwa kita milik Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus yang dalam diri kita memimpin kita. Dan roh ini berkuasa karena ini dari Roh Allah sendiri yang berkuasa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dan menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan karena roh ada pada kita adalah roh Allah sendiri, the greater one in us. Jadi inilah identiti kita, inilah wibawa kita dalam Yesus Kristus. Kita dapat mengenal yang bukan daripada Tuhan atau tidak. Dan satu ayat lagi yang memberi kita kebenaran, identiti dan wibawa kita. Seulangi, Yesus Kristus memiliki kuasa di surga dan di dunia ini. The supreme authority, absolute authority dalam tangan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya. Dan kita tubuh Kristus di muka bumi ini, Dia memberi kita kuasanya, delegated authority to act on His behalf, to act on His name, in His name. Sebagai wakil Kristus, sebagai terang dan garam dunia ini, melakukan perintah Tuhan. Nah, dalam Lukas 10 ayat 19-20, kita lihat bahwa inilah kuasa wibawa yang Tuhan Yesus Kristus turunkan kepada kita, a delegated authority, supaya kita melakukan kehendaknya, menjadi enforcer, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai tubuh Kristus di muka bumi ini. We are the one who enforce, yang enforce apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking
dan kuasa untuk mengalahkan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh jahat itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Ayat ini juga memberi kita kebenaran, peringatan. Selain kita diberi wibawa, delegated daripada authority daripada Tuhan untuk mengalahkan kuasa kegelapan, menginjak ular dan kalajengking, melambangkan kuasa kegelapan, kita diberi kuasa Kristus dalam namanya. Kita mengalahkan segala kuasa ini dan menginjak, berarti mengalahkan segala kuasa ini sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini kebenaran yang harus kita pegang sepanjang perjalanan kita sebagai orang percaya. Tubuh Kristus di muka bumi ini, kita diberi wibawa ini. Dan lebih daripada itu, kita bersukacita karena nama kita daftar dalam kerajaan surga. Kita adalah citizen of heaven, warga kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Dan inilah identity, inilah wibawa kita. Nama kita sebagai orang percaya telah didaftar dalam buku kehidupan di surga, di dalam kerajaan Allah. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, inilah surat daripada Tuhan untuk kita. Petunjuk kebenaran supaya kita tahu keselamatan kita. Yesus adalah jaminan keselamatan kita. Apa yang dilakukan, kita adalah ciptaan baru dari Tuhan. Jaminan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran, kekudusan kita, kemenangan kita. Dan kita diberi tanggung jawab menjaga hidup kita sebagai orang percaya, menjaga kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah orang yang hidup di dunia ini yang belum kenal Tuhan. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi terang dunia ini, menjadi garam dunia ini, menjadi wakil Kristus. Dan kita telah diberi wibawa Kristus. Roh Kudus diberikan kepada kita, ditandai kita, dimeteraikan kita dengan Roh Kudus yang memampukan kita melakukan tanggung jawab kita sebagai terang dan garam, sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Itu yang bekerja melalui kehidupan kita, melalui kesaksian hidup kita. Dan kuasa Kristus diturunkan kepada kita sebagai tubuhnya, delegated authority, supaya kita dapat melakukan pekerjaan tugas yang telah mandatekan untuk kita sebagai tubuh Kristus. Sebelum Tuhan mengangkat kita di dalam the rapture of the church, kita masih adalah tugas yang harus kita lakukan. As we go along in life, kita menjadi terang dan garam Tuhan. Tuhan beserta kita, Dia memberi kita keyakinannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sebagai orang percaya, yang pertama kita harus mengetahui kebenaran ini dan bertumbuh dalam kebenaran ini dan mentaati kebenaran ini dan melakukannya dalam hidup kita. Mengenal kebenaran, taat dan lakukannya, mengakunya, ada tindakan dan mengaku dengan mulut kita dan tindakan. The spoken word kita harus menggunakan dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang melakukannya melalui kita, tapi kita yang menjadi enforcernya. Dan kebenaran itu kita yang mengungkapkannya, melakukannya, confess dan bertindak melakukannya. Kuasa Kudus akan melengkapi kita dan Dialah yang menyempurnakannya melalui kita sebagai tubuh Kristus di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudariku, inilah surat dari Tuhan, beberapa kebenaran petunjuk yang harus kita tahu sebagai tubuh Kristus di muka bumi ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bertemu dalam topik yang lain lagi pada masa yang mendatang. Shalom Kristus, Immanuel, Tuhan beserta kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Haleluya.